Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-169 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, M. Abud sebagai Ken Arok, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawe, dibantu oleh Untung Ismedio dan Diki, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kameswara merasakan sengatan untuk yang kedua kalinya dari tubuh Ken Dedes. Akibat sengatan itu, sampai dia tidak sadar telah membuat sikap yang kasar. Dan Ken Dedes pun jadi tersinggung. Kembali gadis cantik itu menangis. Hatinya pedih, namun dia tidak menyadari kalau hal itu memang benar-benar terjadi. Sudahlah, Kakak. Lebih baik aku pergi. Biarkan aku meninggalkan tempat ini. Tunggu, Ken Dedes. Tunggu kataku. Aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Selama ini aku tidak pernah berdusta, Ken Dedes. Kalau kau katakan aku berdusta dan hanya untuk menyinggung perasaanmu, itu tidak benar. Tetapi kenapa tadi sikapmu kasar? Kau seolah-olah ingin memperlakukan aku seenaknya. Aku tidak bermaksud kasar padamu. Aku menepismu hanya karena merasakan sebuah sengatan yang keras. Dan aku tidak dusta. Bohong, aku tidak percaya. Selama ini aku tidak pernah mempunyai kelainan. Apalagi sesuatu yang aneh. Tapi kalau Kakang katakan dari tubuhku ada yang aneh, Kakang hanya bermaksud menyinggung perasaanku. Oh, bagaimana aku harus menjelaskannya padamu, Ken Dedes? Sudahlah, Kakang tidak perlu menjelaskan apa-apa padaku. Sebaiknya kita pulang saja. Beginikah arti cinta yang sebenarnya? Kebahagiaan belum lama kurasakan, tetapi seolah-olah akan pergi begitu saja. Tidak, Ken Dedes. Tak seorang pun yang bisa memisahkan kita, kecuali Dewata Agung. Kita sudah saling menyinta. Jangan hanya karena masalah yang belum jelas kita harus berpisah. Aku tidak ingin hal itu terjadi, Kakak.
Aku tidak ingin berpisah denganmu. Begitu juga aku, Kendedes. Lebih baik sekarang kita kembali. Bagaimana? Tunggu aku, Kendedes. Matahari terus beringsut dan angin berhembus perlahan. Beberapa helai daun jatuh luruh ke tanah. Sementara itu di Tumapel, suasana barak para prajurit cukup ramai karena beberapa prajurit tengah beristirahat. Selama 3 tahun jadi prajurit, aku ini tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menikah. Ya, paling-paling mencicipi di luar nikah saja. Kalian sih enak masih punya banyak kesempatan. Kesempatan itu selalu ada. Kamu saja yang lebih suka jajan di luar. Loh, bukan begitu. Makan di luar artinya aku tidak perlu pusing-pusing untuk mengurusnya. Ya, itulah. Makanya sampai sekarang kau tidak punya kesempatan untuk menikah. Padahal kau sendiri yang menghapus kesempatan itu. Sebenarnya hasrat untuk mempunyai istri itu ada. Tapi kau lihat sendiri kan, pangkat kita tidak pernah berubah. Selalu jadi prajurit terus. Ya, mauku naikkanlah sedikit. Ini kan tidak. Iya, benar. Tapi itu benar sekali. Kita memang tidak pernah diperhatikan dalam hal pangkat. Masa kerja kamu sih belum seberapa. Tapi aku lebih dari 3 tahun. Bisa kau bayangkan bagaimana kecewanya aku. Tetapi ya, kita ini kan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Jadi mau bagaimana lagi? Nah, tapi kalian kan tahu, prajurit yang namanya Ken Arok, dia itu prajurit baru di Tumapel ini. Tapi kenapa mempunyai pangkat lebih tinggi dari kita? Ini tidak adil namanya. Iya, ini tidak adil. Aku sendiri muak melihat tampangnya. Gayanya saja seperti mempunyai ilmu tinggi. Padahal dia tidak mempunyai apa-apa. Lihat saja nanti. Aku harus memberi peringatan pada manusia sombong itu. Benar. Kalau ada kesempatan, kita hajar dia. Anak itu harus diberi pelajaran. Supaya dia tahu. Jadi prajurit itu tidak gampang. Dan jangan mentang-mentang dibawa oleh orang, lantas pangkatnya langsung tinggi. Kau lihat itu. Pekerjaannya terlalu santai. Dia mau seenaknya saja di sini. Bagaimana kalau kita susun rencana untuk memberi pelajaran pada dia? Ayolah, kita bicara di sana saja. Lihat itu. Mau apa kakek-kakek tua itu di sana? Seperti ada sesuatu yang ingin dilihatnya. Rasa-rasanya aku pernah lihat kakek-kakek itu. Ayo, kita tanya saja.
Hei, kakek tua, ada apa kau berdiri di situ? Seperti ada yang kau cari. Apakah kau tidak tahu bahwa tempat ini adalah barak istirahat para prajurit? Iya, aku tahu. Justru itu aku datang kemari ingin bertemu dengan cucuku. Oh, jadi cucumu seorang prajurit? Ya, benar. Cucuku memang seorang prajurit. Apakah kalian bertiga kenal dengan dia? Kalau aku boleh tahu, siapa nama cucumu itu, Kek? Namanya Ken Arok. Ken Arok? Oh, jadi kalian kenal dengan dia? Tidak. Kami bertiga tidak kenal dengan prajurit yang namanya Ken Arok. Mungkin dia tidak tinggal di barak-barak yang ada di sini. Sebaiknya kau cari saja ke tempat lain. Benar. Malah menurut sepengetahuanku, di sini tidak ada orang yang namanya Ken Arok. Tidak mungkin kalian ini tidak kenal dengan dia. Seminggu yang lalu aku dari sini. Bahkan aku sempat berbincang-bincang dengannya. Apakah dia dipindahkan ke tempat lain? Oh, iya. Mungkin saja demikian. Sudahlah kakek tua. Lebih baik kau pergi dari sini. Kami bertiga tidak mempunyai waktu untuk mengurusi orang lain. Iya, lebih baik kau pergi saja. Kami banyak tugas yang harus diselesaikan. Pergilah. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan Ken Arok. Kau ini keras kepala ya? Aku kan sudah bilang bahwa di barak keprajuritan ini tidak ada yang bernama Ken Arok. Apa kurang paham? Cepat pergi dari sini kataku. Kalian tidak bisa mengusirku seperti itu. Aku ini orang tua. Jangan mentang-mentang kalian prajurit lantas mau seenaknya bertindak. Yang salah itu siapa? Aku kan sudah berkata yang sebenarnya. Bahwa di sini tidak ada yang bernama Ken Arok. Ada. Akulah Ken Arok. Semangat musik Indonesia. Ketika prajurit itu tersentak kaget begitu mendengar teriakan dari belakang. Mereka kemudian menoleh, dan saat itu berdiri seorang pemuda sambil menatap dengan tajam. Tanpa banyak bicara, Ken Arok melangkah mendekati laki-laki tua yang mencarinya. Kenapa kalian katakan bahwa di sini tidak ada prajurit yang bernama Ken Arok? Ayo, cepat bicara. Hei, Ken Arok. Saat kita tengah menjalankan tugas dilarang untuk menemui siapapun, termasuk kakekmu itu. Ini bukan waktunya bertugas. Lagi pula siapa yang membuat peraturan seperti itu? Apapun yang kuinginkan, kalian tidak berhak melarangku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Bawa kakekmu itu. Jangan kau diamkan berlama-lama di hadapan kami. Ajar. Jaga mulutmu kalau tidak ingin berurusan denganku. Kau mau apa, Ken Arok? Jangan jual lagak di hadapan kami. Di sini kau prajurit baru. Kami bertiga bisa memperlakukan apapun terhadapmu. Jangan mentang-mentang merasa dekat dengan aku, lantas lagakmu sok tinggi. Iya, kehadiranmu di Tumapel ini menjadi buah bibir para prajurit. Dan kami rata-rata tidak senang terhadapmu. Kalian semua boleh tidak senang terhadapku. Tetapi jangan coba-coba menyakiti kakekku. Aku bisa bertindak kasar terhadap kalian. Apa yang kau andalkan sehingga berani berkata demikian? Baik, kalau kalian mau tahu apa yang kau andalkan. Setelah berkata demikian, Ken Arok segera melangkah ke gardu penjagaan. Dengan wajah tegang, laki-laki dari padang karautan itu segera mengambil kentongan dan kemudian kembali ke hadapan tiga prajurit tadi. Hei,
Apa yang ingin kau lakukan dengan kentongan itu? Mungkin dia akan mengusir kita dengan benda keropos itu. Kalian boleh tertawa sepuas-puasnya untuk mengejekku. Sekarang lihat. Hilang! Oh, gila. Kentongan itu hancur. Oh, ilmu apa yang digunakannya? Itu hanya bukti ajian apa yang kumiliki. Jika kalian berani macam-macam sekali lagi, maka kepala kalian bertiga akan kubuat lebih dari kentongan ini. Dan satu lagi, jangan bawa-bawa aku dalam hal ini. Kalian paham itu? Ken Arok, sudahlah. Jangan ladeni mereka. Prajurit-prajurit itu tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya orang-orang bodoh yang tidak mengandalkan otak. Ayo, sudahlah. Kakek, kita bicara di barak sana. Iya, ayolah. Gila, pantas dia berani jual naga. Rupanya dia mempunyai ilmu yang hebat. Iya, dan wajar saja kalau Kek Arok mendapat kepercayaan dengan jabatan yang tinggi. Sudahlah. Lebih baik kita bubar saja. Aku tidak ingin ada masalah yang terjadi. Bubar, ayo, bubar. Ayo, bubar. Sepertinya di sini banyak sekali para prajurit yang iri terhadapmu, Ken Arok. Apakah karena sikapmu yang tidak ingin berteman dengan mereka, akhirnya kecemburuan seperti itu muncul? Tidak, Kek. Aku tidak pernah menunjukkan sikap yang sombong. Justru aku sering mengadakan pendekatan dengan mereka. Tetapi mereka sendiri yang mempunyai sikap seperti itu. Kalau memang demikian, kau tidak perlu mengambil hati, Ken Arok. Hadapilah mereka dengan sikap yang wajar. Iya, Kek. Aku pun menyadari hal itu. Dan aku sudah berusaha dengan sikap yang wajar. Oh ya, sebenarnya ada kabar apa? Sehingga kakek Loh Gawe mau datang lagi menemuiku. Aku membawa kabar baik. Dan ini sangat penting artinya untukmu. Kemarin aku baru saja dari desa Panawijen. Desa itu masih termasuk wilayah kekuasaan Tumapel. Lalu apakah ada sesuatu yang menarik dari desa itu? Iya, di desa itu ada sesuatu yang menarik. Di sana aku mempunyai kenalan. Dan dia memang teman dekatku. Namanya Empu Purwa. Dia mempunyai anak yang cukup cantik. Kalau tidak salah, namanya Ken Dedes. Anak itulah yang membuatku tertarik. Nah, makanya aku datang kemari. Kakek Loh Gawe, kalau soal kecantikan seorang gadis, kenapa harus bingung? Di sini banyak sekali gadis-gadis yang cantik. Dan menurutku kurang menarik perhatian. Karena aku memang belum menginginkan hal itu. Tenang. Tenanglah dulu, Ken Arok. Yang menarik perhatianku bukan karena kecantikannya. Tetapi ada sesuatu kelebihan yang dimiliki anak itu. Apa yang dimiliki gadis itu, Kek?
Dia sepertinya membawa pertanda aneh yang juga dimiliki olehmu. Dan aku yakin dia termasuk pilihan para dewa. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kek? Iya. Karena aku memang melihatnya sendiri. Lalu apa artinya bagiku? Dia sangat berarti sekali bagimu, Ken Arok. Dan menurut ramalan yang ku ketahui, anak Empu Purwa itu kelak akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Luar biasa sekali seandainya ramalan itu menjadi kenyataan. Kemunculanmu di Tumapel ini adalah sebuah takdir. Dan menurutku, sebuah anugerah dari para dewa. Begitu juga dengan Ken Dedes. Kalian membawa pertanda yang sama. Dan aku yakin antara kau dengan Ken Dedes mempunyai hubungan yang dekat. Yang artinya telah ditentukan oleh Dewata Agung. Benarkah? Ya. Dan ada sesuatu yang harus kau lakukan. Apa yang harus kulakukan, Kek? Aku mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang harus kau lakukan. Tetapi yang jelas, Ken Dedes harus menjadi milikmu. Dan itu yang harus kau pikirkan, Ken Arok. Ken Dedes harus menjadi milikku. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi milikku, sementara aku belum pernah bertemu dengannya? Tapi kalau memang benar dia mempunyai sesuatu yang aneh, yang menurut kakek Lohgawe mempunyai pertanda dari para dewa, artinya dia memang harus menjadi milikku. Iya, harus menjadi milikku bagaimanapun caranya. Nah, Ken Arok, kukira sudah saatnya aku harus pergi. Hanya itu saja yang bisa ku sampaikan. Nah, pikirkanlah baik-baik. Iya, Kek. Aku memang harus memikirkannya. Nah, selamat tinggal. Aku pergi dulu. Terima kasih atas berita yang kakek bawa. Kenapa aku bodoh sekali? Seharusnya aku minta penjelasan di mana desa Panawijan itu. Sebaiknya aku susul saja kakek Lohgawe. Ken Arok segera melesat meninggalkan parak tempat istirahatnya. Para prajurit banyak yang tersentak kaget melihat kelebihan Ken Arok. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang dilakukan pemuda itu. Semangat musik Indonesia. Setelah kepergian Brahmana Lohgawe, Ken Arok termenung di paraknya. Sesaat lamanya dia melamun di tempat itu. Tetapi tiba-tiba dia tersadar, ada sesuatu yang harus diketahui dari Brahmana Lohgawe.
Kenapa aku jadi bodoh sekali? Seharusnya aku minta penjelasan tentang di mana desa Panawijan itu. Oh, sebaiknya aku susul saja kakek Logawe. Dia sudah tidak ada. Tapi aneh sekali. Beliau pergi begitu cepat. Biasanya tidak demikian. Benarkah gadis yang bernama Kendedes itu harus menjadi milikku? Menurut kakek Logawe, dia adalah jodohku. Kalau memang demikian, aku harus menemuinya. Dan aku harus mencari kesempatan untuk meninggalkan tugasku sementara. Iya, sebaiknya aku kembali dulu ke sana. Masalah ini harus kupikirkan lebih jauh lagi. Hop. Jadi yang menghancurkan kentongan ini Ken Arok, dia? Benar Tuan, benar. Dia menghancurkan kentongan itu seolah-olah dirinya hebat. Dan sepertinya dia sengaja memamerkan kepandaiannya pada kami. Kurang ajar. Ini sama saja tidak menghargai kita sebagai senopati. Benar Diposari. Apalagi yang ia hancurkan adalah kentongan gardu perondaan. Aku tidak bisa terima kekurang ajaran anak itu. Ken Arok memang harus diberi pelajaran, Tuan. Bukan hanya pelajaran yang harus ia terima, tetapi dia pun harus tahu tata krama yang baik. Prajurit, kemana dia sekarang? Kalau tidak salah tadi dia keluar. Itu dia, Tuan. Hei, kenapa anak itu seperti tidak mempunyai salah? Langsung saja melangkahkan kaki ke baraknya. Padahal dia tahu kita ada di sini. Narasinga, panggil saja anak keparat itu. Biar aku yang urus dia. Ken Arok, kemari kau. Narasinya dan Kakang Diposari. Ada apa mereka memanggilku? Cepat kemari, jangan terpaku seperti kerbau dungu saja di situ. Ayo cepat kemari. Iya, Kakang. Tanpa merasa mempunyai salah, Ken Arok melangkah mendekati dua orang senopati yang memanggilnya. Wajah pemuda itu nampak tenang, namun sebaliknya, Senopati Diposari dan Senopati Narasinga menyimpan kebencian yang dalam. Ada apa, Kakang Narasinga? Ada apa? Lihat baik-baik benda ini. Katakan siapa yang telah menghancurkannya. Aku yang telah menghancurkan kentongan itu. Oh, bagus. Rupanya di sini kau ingin pamer kehebatan.
Apakah karena mempunyai pangkat tinggi, kemudian kau mau bersikap seenaknya di sini? Hah? Aku menghancurkan kentongan ini karena mempunyai alasan tertentu, Kakang. Alasan? Alasan? Alasan apa? Bukankah kau memang sengaja ingin pamer kehebatan? Hei, jangan kau pikir di keprajuritan ini hanya kau yang mampu berbuat begitu. Di sini pun banyak para prajurit yang mempunyai ilmu tinggi. Aku mengerti banyak prajurit yang mempunyai ilmu tinggi. Kalau kau sudah tahu, tetapi kenapa masih mencoba pamer kehebatan? Bukankah tadi aku katakan bahwa aku mempunyai alasan tertentu? Narasingha, biarkan dia mengutarakan apa alasannya. Cepat, bocah keparat. Katakan apa alasanmu. Jaga mulutmu baik-baik, Kakang. Kita di Tumapel ini sama-sama prajurit. Sekalipun kau mempunyai pangkat di atasku, tetapi aku tidak mau dianggap rendah begitu saja. Oh, jadi kamu mau dianggap apa? Aku tidak ingin dianggap apa-apa, tapi paling tidak kita saling menghormati. Ken Arok, jangan sok bicara masalah tata krama. Padahal sebenarnya tindakanmu tidak benar. Apakah kamu pikir dengan berlagak hebat kau dianggap baik? Aku tidak menilai diriku demikian. Iya, kau memang tidak menilai dirimu demikian. Tetapi dengan tindakan konyol itu, sama saja bahwa kau ingin dipandang dan dihormati. Cari cara yang lebih terpuji. Jangan hanya ingin cari perhatian orang. Baiklah. Kalau memang aku bersalah, aku minta maaf. Apakah kau pikir dengan minta maaf kesalahanmu dapat dibiarkan begitu saja? Tidak. Tidak bisa. Iya. Biar bagaimanapun kau harus mendapat ganjaran. Ganjaran? Ganjaran apa? Hai, Diposari. Rupanya dia sengaja menantang kita. Aku tidak menantang kalian. Bukankah kalian sendiri yang memang akan memberikan hukuman padaku? Keparat! Kau memang benar-benar harus diberi hukuman yang berat. Kesombonganmu harus dibungkam. Jahanam! Hei, kenapa kamu tertawa? Sejak kapan aku dilarang tertawa? Kukira di tempat ini bebas mengutarakan apa saja. Apalagi untuk tertawa. Hentikan kataku! Hentikan! Aku buka mulutmu dengan keris. Siapapun orangnya yang ada di jagat ini tidak akan mampu membungkam mulut Ken Arok. Kalian tidak akan mampu menghukumku. Keparat. Benar-benar bocah sombong. Kumusnahkan sekarang juga kau. Tunggu Diposari. Serahkan anak ingusan itu padaku. Sebaiknya kau menepi saja. Ken Arok, kesombonganmu sudah melampaui batas. Tindakan yang kau lakukan sama saja tidak menghargai kami sebagai senopati. Dan sekarang kau kembali menjual kesombonganmu. Jangan kau pikir kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kau ingin berbuat apa, Narasingha? Tadi aku sudah mencoba meminta maaf. Tetapi ternyata kau menyambut kata maafku dengan kesinisan. Dan sekarang, kalau aku bersikap sombong, kukira bukan salahku. Cukup! Aku tidak butuh dalih-dalih seperti itu. Yang jelas, sekarang kau harus merasakan pedangku. Kau lihat baik-baik pedang ini. Benda ini cukup tajam dan mampu menguliti tubuhmu. Ken Arok, aku masih ingin memberi kesempatan kepadamu untuk meminta maaf. Tetapi dengan syarat, kau harus merangkak di bawah selangkanganku. Sungguh sebuah penghinaan bagiku jika aku harus merangkak seperti itu. Ken Arok pantang diperlakukan secara rendah, apalagi oleh senopati-senopati yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Terlalu lama didiamkan.
Narasinga, sebaiknya mundur saja kau. Ilmu kanuraganmu belum seberapa. Dan kalau boleh kubilang, kau belum seberapa. Kunyuk, kau semakin membuat kemarahanku pecah saja. Narasinga benar-benar geram. Pedangnya yang tajam berkilat itu menyambar ke sana kemari, seakan-akan mencari mangsa yang empuk. Berkali-kali dia terkecoh oleh Ken Arok. Sementara pemuda dari padang karautan itu benar-benar hebat. Dia begitu mudah berkelit menghindari terjangan Senopati Narasinga. Semangat musik Indonesia. Jangan hanya menghindar terus, kau pemuda sombong. Tunjukkan mana kehebatanmu, atau kau tidak bisa membalas seranganku, ha? Jangan banyak sesumbar, Senopati Narasinga. Untuk menjatuhkan orang sepertimu, bagiku terlalu mudah. Aku menghindar ke sana kemari memang sengaja. Karena aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Kau anggap aku tidak mempunyai kepandaian di atasmu. Jangan membusungkan dada dulu karena dapat menghindar dari serangan-seranganku. Itu belum seberapa. Tapi sekarang bersiaplah untuk kukirim ke akhirat. Hop! Senopati Narasinga pantang mendapat hinaan dari seorang prajurit rendah seperti Ken Arok. Maka sekarang kau tidak perlu menyesal jika kehidupanmu berakhir sampai di sini. Rupanya yang bisa sombong bukan hanya Ken Arok, tetapi kau sendiri demikian, Senopati Narasinga. Namun kesombongan yang kau tunjukkan adalah gambaran kesedihan yang akan kau dapatkan. Mulutmu semakin tidak bisa dijaga, Ken Arok. Ayo, bersiap-siaplah untuk menemui ajalmu. Sambatlah arwah leluhurmu. Katakan dalam batinmu bahwa kau akan mampus. Rupanya Senopati Narasinga benar-benar membuktikan ucapannya. Hanya dengan sekali terjang, dia mampu menancapkan pedangnya ke dada Ken Arok. Namun sungguh di luar dugaan, pemuda padang karautan itu diam tak bergeming ketika pedang itu menghunjam dadanya. Pedang ini akan terus menancap dan menghancurkan paru-parumu. Gila. Padahal pedangku sudah menancap di dadanya. Tetapi dia diam saja, seolah-olah tidak merasakan sakit. Hayo, Senopati Narasinga. Bukankah kau ingin mengirimku ke akhirat? Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami.
Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Lakukan sekali lagi hujaman pedangmu. Kau lihat sendiri bukan? Dadaku sudah terluka. Kukira kalau kau tidak melanjutkan amarahmu, semua akan sia-sia. Narasinga, lakukan lagi apa yang diinginkannya. Mustahil. Dia tidak akan mampu setelah kau tusuk untuk yang kedua kalinya. Benar juga yang dikatakan Diposari. Aku memang harus menusuknya lagi. Kulihat wajahnya pun mulai pucat, sekalipun dia berpura-pura kuat. Bersiap-siaplah, Ken Arok. Aku akan memenuhi permintaanmu. Kau lihat sendiri bukan? Bukankah sejak tadi aku sudah bersiap-siap? Pilih saja mana tubuhku yang empuk. Ayo Senopati Narasinga, jangan hanya terpaku seperti orang bodoh saja. Setan alas! Kali ini Senopati Narasinga benar-benar memuncakkan amarahnya. Dengan sekuat tenaga dia menikamkan pedangnya ke dada Ken Arok yang terluka. Pemuda itu tidak sempat berkelit dan akhirnya... Pedang itu menancap dengan telaknya. Kemudian dengan sadis, Senopati Narasinga mencabutnya dari dada Ken Arok. Tubuh pemuda dari padang karautan itu terhuyung-huyung menabrak sebuah pohon. Melihat musuhnya seperti itu, Senopati Narasinga dan Senopati Diposari tertawa puas. Itulah akibatnya bagi prajurit bawahan yang mencoba berlaga di hadapan Senopati Diposari dan Senopati Narasinga. Prajurit, buang mayat orang bodoh itu. Apa yang kalian tertawakan? Dan mayat siapa yang ingin dibuang? Ken Arok. Rupanya Senopati Tumapel sudah buta. Sebatang pohon besar yang roboh dianggapnya tubuhku. Lihat baik-baik. Ken Arok masih di sini, masih berdiri dalam keadaan biasa-biasa saja. Oh, gila. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal aku jelas melihatnya. Tubuhnya terhuyun-huyun roboh. Ilmu setan apa yang digunakan anak muda itu? Jahanam. Pantas kau berani menyombongkan diri. Rupanya kau mempunyai ajian yang bisa diandalkan. Ya, itulah Ken Arok. Dan kukira kesombonganku ada alasannya, bukan? Bagaimana Narasinga dan kau Diposari? Apakah kau masih ingin berurusan denganku? Kurang ajar. Kau pikir kami berdua takut menghadapimu, sekalipun kau mempunyai ilmu setan? Bagus. Itu artinya kalian senopati-senopati yang berani. Ayo, majulah kalian berdua. Narasinga, siapkan senjatamu. Lihat sudut-sudut yang kosong. Siapa tahu dia menggunakan ajiannya lagi. Kita memang tidak boleh lengah dalam menghadapi ajian seperti itu. Ayo kita serang dia. Majulah kau duluan, Narasinga. Aku akan mengikutimu dari belakang. Gila, kau pikir aku ini apa? Kau saja yang maju duluan.
Kita harus maju bersama-sama. Apakah kau mulai pengecut di Posari? Sial. Kata-katamu menyinggung perasaanku. Kenapa aku harus takut pada pemuda seperti itu? Ayo maju. Majulah kalian berdua. Kalian harus tahu bagaimana kehebatan Ken Arok yang sebenarnya. Tiba-tiba saja Ken Arok mengaum keras. Suaranya seakan-akan ingin membelah langit. Matanya yang tajam berkilat seperti mata seekor singa liar yang melihat mangsanya. Sementara dua orang senopati itu mendadak wajahnya menjadi pucat. Mereka seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok terhadap dua orang senopati itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.